Halo adik-adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan membahas buku Bu Pena Jilid 4D tema 9 yang berjudul Kayanya Negeriku, tapi kita sudah sampai ke penilaian akhir semester paket 1. Tapi sebelumnya terima kasih bagi adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya, dan terima kasih juga bagi adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe jika video ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Untuk mempersingkat waktu langsung saja adik-adik dibuka bukunya halaman 165. Di halaman 165 ini ada penilaian akhir tahun paket 1 muatan bahasa Indonesia. Saya mulai dari nomor 1. Pertanyaan wawancara yang tepat untuk diajukan kepada narasumber mengenai penyebab kelangkaan sumber energi adalah: A. Apakah Indonesia termasuk negara yang krisis sumber energi? B. Apakah sumber energi yang ada di Indonesia dapat habis? C. Apa penyebab sumber energi bisa menjadi langka? D. Negara mana yang mempunyai kekayaan sumber energi yang tidak terbatas? Jawabannya adalah yang C. Apa penyebab sumber energi bisa menjadi langka? Nomor 2. Kata tanya yang tepat untuk menggali informasi dari narasumber tentang proses pemanfaatan sumber energi adalah: A. Kapan? B. Di mana? C. Berapa? D. Bagaimana? Jawaban yang benar adalah yang D. Bagaimana? Nomor 3. Ali ingin menemui seorang narasumber ahli energi. Ia ingin mengetahui penggunaan sumber energi di Indonesia. Pertanyaan yang tepat adalah: A. Energi apa saja yang dapat dimanfaatkan di Indonesia? B. Bagaimana mengolah sumber energi agar tidak cepat habis? C. Apakah penjualan sumber energi dapat menguntungkan? D. Siapa yang berhak untuk mengelola sumber energi di Indonesia? Jawaban yang benar adalah yang A. Energi apa saja yang dapat dimanfaatkan di Indonesia? Nomor 4. Perhatikan jawaban wawancara berikut. Kita harus menghemat energi karena sebagian energi yang ada di Indonesia jumlahnya terbatas. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban wawancara tersebut adalah: jawabnya adalah mengapa kita harus menghemat energi. Sekali lagi, mengapa kita harus menghemat energi? Lanjut ke nomor 5. Kamu mendapat tugas untuk mewawancarai seorang narasumber yang ahli dalam bidang energi. Kamu diminta mendapatkan informasi tentang daerah-daerah di Indonesia yang mempunyai sumber energi. Buatlah 2 pertanyaan yang sesuai untuk narasumber tersebut. Jawabannya adalah yang pertanyaan pertama: di mana sajakah daerah di Indonesia yang memiliki sumber energi? Pertanyaan yang cocok yang nomor 2 adalah: energi apa saja yang dimiliki oleh daerah tersebut? Silakan di stop videonya dan disalin jawabannya jika saya membaca jawabannya terlalu cepat. Kita langsung menuju ke nomor 6. Dedaunan angin sepoi kemilau menghampar hijau sejuk. Kata-kata tersebut yang sangat cocok jika digunakan untuk membuat puisi dengan tema A. Perjuangan, B. Keindahan alam, C. Bencana alam, D. Kelangkaan energi. Jawabannya adalah yang B. Keindahan alam. Nomor 7. Bacalah penggalan puisi berikut. Ingin ku bisa mengendarai ular bertenaga besar. Kuajak teman semua berkeliling Pulau Jawa. Transportasi yang dimaksud dalam kutipan puisi tersebut adalah: A. Bus, B. Kereta api, C. Kapal pesiar, D. Pesawat terbang. Jawaban yang benar adalah B. Kereta api. Perhatikan puisi berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Ayah, karya El Faza. Tak penat kau kayu sepeda tuamu, menyusur jalan penuliku, keringat menetes aliri tubuhmu, kulihat tanganmu lebam hampir beku, hujan angin kilat datang menyambar,
Tak pernah kau terlihat gentar, melaju terus penuh sabar, demi anakmu menjadi terpelajar. Nomor 8, rima puisi tersebut adalah, jawabannya adalah A, 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 A. Seperti ini adik-adik tulisannya A, 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 A. Mengapa A, A, A? Karena semuanya belakangnya sama-sama huruf U. Dan ini sama-sama huruf R, berarti A, 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 A. Lanjut ke nomor 9, tema yang sesuai dengan puisi tersebut adalah, jawabnya adalah perjuangan seorang ayah. Perjuangan seorang ayah. Kita lanjutkan ke nomor 10. Buatlah sebuah puisi bertema cita-cita dengan rima A, B, B, A. Saya sudah buatkan puisi tentang guru, cita-cita yang ingin menjadi guru, dengan 2 bait dan rimanya A, B, B, A. Guru, engkau mencerdaskan bangsa, engkau mengajarkan dengan sabar, engkau jadikan murid pintar, jasamu sangat luar biasa. Jika aku besar nanti, aku ingin sepertimu, menjadi seorang guru, mengajar dengan sepenuh hati. Ingat adik-adik ini A, R, A, A, R, R, A, berarti A, B, B, A. Seperti inilah kira-kira adik-adik. Jika adik-adik mempunyai puisi sendiri buatan adik-adik, silakan jangan ragu untuk menuliskannya sebagai tugas adik-adik sendiri. Kita lanjutkan ke nomor 11. Perhatikan kalimat berikut, Indonesia mempunyai keragaman suku dan bangsa. Kata dasar dari kata bercetak miring keragaman pada kalimat di atas adalah A keragam, B ragaman, C agama, D ragam. Jawaban yang benar adalah D ragam. Nomor 12, hari itu Budi merasa kurang sehat, seharian dia tidak mau makan. Tokoh dalam kutipan cerita tersebut adalah A. Budi, B. Hari itu, C. Makan, D. Kurang sehat. Jawaban yang benar adalah A. Budi. 13. Salah satu langkah tepat dalam menemukan informasi dalam sebuah teks fiksi adalah A. Mencatat hal-hal penting dari bacaan yang belum diketahui, B. Menambahkan beberapa kalimat baru ke dalam bacaan, C. Menanyakan isi cerita kepada orang lain, D. Membaca bagian akhir cerita. Jawaban yang benar nomor 13 adalah yang A. Mencatat hal-hal penting dari bacaan yang belum diketahui. Nomor 14, kalimat-kalimat dalam sebuah paragraf yang fungsinya memberi penjelasan terhadap kalimat utama dinamakan. Jawabnya adalah kalimat penjelas. Kita lanjutkan ke nomor 15. Apa manfaat pembuatan peta pikiran mengenai informasi penting yang ada di dalam sebuah teks? Jawabnya adalah memudahkan memahami isi dari teks bacaan. Memudahkan memahami isi dari teks bacaan. Kita lanjutkan ke nomor 16. Untuk memerankan tokoh protagonis dari sebuah cerita, keterampilan yang dapat dilatih antara lain A. Memahami alur dan isi cerita, B. Berlatih dengan teman, C. Melakukan olah tubuh, D. Mendalami peran. Nomor 16 jawabnya adalah A. Memahami alur dan isi cerita. 17. Budi sedang membaca buku cerita berjudul Asal-Usul Kota Banyuwangi. Dari buku cerita itu, Budi mendapatkan informasi tentang cerita zaman dahulu yang berhubungan dengan sejarah pembentukan kota Banyuwangi. Pertanyaannya, buku cerita yang dibaca Budi termasuk A. Mite, B. Legenda, C. Pantun, D. Cerita jenaka. Jawaban yang benar adalah B. Legenda. Perhatikan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 18 dan 19. Hari ini sekolah libur, Dimas, Bayu, dan Adin datang ke rumah Rudi. Mereka ingin mengajak Rudi bermain sepeda di taman. Rudi pun ikut mereka ke taman. Sesampainya di taman, Rudi ingin bermain galasin. Dimas dan Adin tidak setuju, sehingga berdebat dengan Rudi. Bayu pun memberi usul, mereka akan bermain galasin setelah selesai bermain mengelilingi taman. Dimas, Adin, dan Rudi setuju. Akhirnya mereka bermain bersama lagi. 18. Tokoh antagonis dalam cerita tersebut adalah, jawabnya adalah yang D. Rudi.
Nomor 19, sikap yang dapat kita teladani dari Bayu adalah, jawabnya adalah bijaksana dan adil. Nomor 20, apa perbedaan antara tokoh utama dan tokoh tambahan dalam sebuah cerita? Jawabannya agak panjang adik-adik, silakan di stop videonya dan disalin jawabannya. Jawabannya adalah, tokoh utama adalah tokoh yang selalu muncul dan mengalami semua peristiwa dalam cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang hadir sebagai tokoh pendukung dari tokoh utama. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa seperti biasa diulang-ulang lagi pelajarannya agar adik-adik tambah pintar. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum, silakan di subscribe. Jangan lupa juga di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga bisa mengerjakan buku pena dengan mudah. Jilid 4D tema 9 Kayanya Negeriku, penilaian akhir tahun. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.